Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu di persamaan kuadrat lanjutan yang kedua ya. Nah, kemarin kita sudah belajar yang namanya bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu kalau kamu perhatikan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, di mana a-nya tidak sama dengan 0. Di sini sudah kita pelajari ya bentuk umumnya. Kemudian telah kita pelajari juga menentukan akar-akar. Nah, kalau menentukan akar-akar itu ada berapa metode? Ada 3 ya. Yang pertama itu adalah memfaktorkan, yang kedua itu adalah melengkapkan kuadrat, yang ketiga itu adalah menggunakan formula. Formula itu x1 2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Kemarin ada pertanyaan, Bu, sesungguhnya persamaan kuadrat itu punya berapa akar sih? Nah, kalau kamu perhatikan persamaan kuadrat ini, lihat x-nya. X yang memiliki x derajat tertinggi atau pangkat tertingginya adalah 2. Berarti dia itu maksimum memiliki 2 akar. Berarti bisa 1, bisa 0, bisa. Nah, yang seperti apa? Nah, itu tergantung dari siapa? Tergantung dari ini nih. Kalau kamu perhatikan dalam akar ini. Nah, jadi persamaan kuadrat itu banyak di dunia ini, tetapi yang membedakannya itu adalah D-nya. D itu adalah diskriminan. Ya. Diskriminannya apa? D sama dengan B kuadrat min 4 AC. D itu adalah diskriminan. Ya. Nah, diskriminan itu apa sih? Oke, kita lihat ya. Diskriminan itu adalah B kuadrat min 4 AC. Nah, si D itu diskriminan, sebenarnya pembeda dari persamaan kuadrat satu dengan persamaan kuadrat yang lain. Nah, jadi diskriminan itu kalau kamu perhatikan ada 2 kemungkinan, bisa lebih besar atau sama dengan 0, bisa kurang dari 0. Kalau D-nya lebih besar pada 0, berarti D itu memiliki akar real, sedangkan D-nya kurang dari 0 memiliki akar tidak real. Kenapa sih tidak real? Nah, kalau kita perhatikan D kurang dari 0, itu ketika apa tuh? Hasilnya negatif ya. Nah, kalau kamu perhatikan di dalam rumusnya ini, kalau dalam akar boleh nggak sih negatif? Tidak boleh ya, karena dalam akar itu hasil negatif itu nanti imajiner. Nah, berarti dia tidak punya akar real. Tapi kalau untuk yang D-nya lebih besar atau sama dengan 0, dia itu punya akar-akar real gitu. Nah, terus kalau misalkan ini kita bisa bagi 2 lagi nih. Nah, D-nya itu bisa lebih besar pada 0, bisa D-nya sama dengan 0. Seandainya D-nya lebih besar pada 0, dia memiliki akar real berbeda. Kalau D-nya sama dengan 0, berarti akar real kembar atau sama gitu. Oke, kita ambil contoh ya. Contoh. Misalkan kita punya tolong selidiki memiliki akar apa gitu. Misalkan saya punya persamaan gini, x kuadrat min 4x plus 4 sama dengan 0. Kita pergunakan cara biasa dulu ya, memfaktorkan dulu ya. Sama 0 kan ya. X kuadrat berarti apa? X kalikan dengan si X belakangnya 4 perkalian 4, yang jadi minus 4 siapa? Ya 2 kali 2 ya. Mau min 4 berarti min 2 ditambah min 2, jadi min 4 dong. Min 2 kali min 2 plus 4, cocok ya. Nah, berarti ini kayak kemarin x min 2 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0 ya. Kalau perkalian hasilnya 0 ya, maka x sama dengan berapa? 2, atau x sama dengan berapa? 2, sama kan? Berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah siapa? 2, akarnya cuma 1, yaitu akar 2. Nah, kalau berdasarkan diskriminan, sebenarnya kalau pertanyaannya ditanya apa sih jenis akarnya, apa gitu ya, kalau pertanyaannya jenis akar
akar apa gitu kan ya. Kamu tidak usah pakai cara ini, nggak usah, langsung aja tinggal pakai diskriminan. Diskriminan itu adalah B kuadrat min 4 AC. B nya berapa? Masih ingat nggak B nya? Oke, saya ingatkan kembali ya. B itu adalah koefisien dari B itu adalah koefisien dari siapa? CX berapa? Min 4. A nya berapa? A nya koefisien dari X kuadrat 1. C nya berapa? 4 ya. Sehingga kita punya B kuadrat min 4 AC. Berarti B nya adalah min 4 kita kuadratkan dikurangi 4 kali A nya adalah 1, C nya adalah 4. Oke ya. Contoh yang kedua, misalkan kita punya 3x kuadrat misalkan plus 2x plus k sama dengan 0. Nah, kita tuh tentukan nilai k nya berapa, supaya memiliki persamaan kuadrat yang memiliki akar real berbeda. Akar real berbeda ya. Nah, kalau akar real berbeda berarti D nya haruslah lebih besar daripada 0. D itu adalah B kuadrat 4AC berat 0 ya. A nya berapa sih? 1B nya berapa? 2 ya. 2 kuadrat kurangi 4, A nya adalah 3, C nya adalah K lebih besar daripada 0 gitu kan ya. 4 dikurangi berapa ini? 12K lebih besar daripada 0. Minus 12K, kita pindah plus 4 jadi min 4. Nah, hati-hati ini pertidaksamaan ini ya. Berarti kalau kita bagi dengan bilangan negatif, tandanya harus berubah ya. Min 4 dibagi dengan minus 12 kan ya. Betul tidak? Nah, tandanya harus berubah. Kenapa? Karena dibagi oleh bilangan negatif gitu. Negatif 12. Jadi kita boleh K-nya adalah harusnya lebih kecil dari 1/3 supaya dia itu memiliki akar yang berbeda, haruslah K-nya kurang dari 1/3 seperti itu. Kita bahas mengenai jasa ya. Jasa itu apa sih Bu? Ya, singkatan sesungguhnya ini ya. CA itu jumlah akar, H sekali akar, H ya, sama selisih akar. Oke, jumlah akar tuh dijumlahin aja sih akar-akarnya. Misalkan kita punya x kuadrat misalkan ya, x kuadrat misalkan min 4x minus 12 t sama dengan 0 gitu kan. Kalau kita faktorkan kembali jadi apa sih? X kuadrat lagi x kali x maksud saya, minus 12 itu berapa? B jadi 4, minus 12 selisihnya jadi 4 berapa? 6 kali 2 ya, selisihnya kan minus 4 tambah minus 4 berarti 6 ditambah dengan 2 hasilnya minus 4 kan, 6 kali plus 2 jadi minus 12 ya. Jadi x nya sama dengan berapa tuh? X min 6 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 6 atau x sama dengan minus 2. Nah, misalkan ini x1 deh, ini misalnya x2. Maka kalau x1 tambah x2 berapa sih? Min 6 kurangi 2 samanya berapa? 4 ya kan ya. Nah, kalau saya tanya hasil kalinya x1 kali x2 gitu berapa? Ya 6 aja kali dengan minus 2 ya, jadi berapa? Minus 12 ya. Nah, terus kalau misalkan ditanya Bu, kalau seandainya x1 kurangi x2 berapa? Nah, disitu kita nggak tahu nih yang mana x1 x2. Misalnya kalau x1 nya adalah 6, x2 nya adalah minus 2, jadi begini kapan ya. Tapi kalau atau x1 kurangi x2 bisa aja x1 nya minus 2 x2 jadi 6 ya, jadi minus 8. Nah, kalau pertanyaannya simple, pertanyaannya dari sini ditanya
berapa sih X1 tambah X2? Berapa sih X1 kali X2? Berapa sih X1 kurangi X2? Tanpa usah memfaktorkan, kita bisa pakai rumus, ya. Rumusnya apa aja? Nah, oke, rumusnya itu adalah, langsung aja saya, 1 tambah X2 rumusnya apa? X1 kali X2 rumusnya apa? Apa ya? Gampang aja sesungguhnya. Kita pakai per nih. A B C D, min plus minus pakai akar, ya. Coba ya, situ kita perhatikan min B nya berapa ya? B nya adalah berapa tuh? A nya berapa sih? A nya 1, B nya adalah min 4, C nya adalah minus 12. Jadi kita punya min rumusnya, B nya adalah min 4, A nya adalah 1. Jadi 8 plus 4, apakah cocok ini dengan ini? Cocok ya. Kemudian C per A, C nya adalah minus 12, A adalah 1. Apakah cocok? 12 bagi 1, ini sama ini cocok? Cocok. Nah, kalau ini rumusnya adalah plus minus akar dari B kuadrat min 4AC, ditulis keminan ya, per A plus minus B kuadrat. B kuadrat itu berapa sih? 16 ya. 4 kali A nya berapa sih? 1 kali minus 12 per siapa? A nya 1. Jadi kita punya plus minus akar berapa tuh? Min 4 kali min 12 plus 48. 48 tambah 16 jadi berapa? 64 ya? Akar dari 64 berapa sih? Iya, 8. Sama yang bisa plus 8 atau minus 8. Apakah cocok ini minus? Cocok ya? Sampai sini paham ya? Oke. Kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu menentukan persamaan kuadrat baru. Nah, rumusnya itu adalah X kuadrat dikurangi jumlah akar yang baru X ditambah dengan hasil kali akar yang baru sama dengan 0. Oke, gimana sih? Ya, kita ambil contoh aja ya. Kita ambil contoh, misalkan seperti ini. Saya punya X kuadrat, misalkan nih. Ambil tulis dulu 3X kuadrat, misalkan nih. Dikurangi X ya, apa nih? Kurangi X plus 2 sama dengan 0. Akar-akarnya itu X1 dan X2. Nah, pertanyaan saya itu adalah, tentukan persamaan kuadrat yang baru jika pengen akar-akarnya itu 5 kali dari X1 dan 5 kali dari X2. Nah, tidak. Ya, kalau misalkan ini kita tinggal pakai rumus aja. Rumus yang tadi itu rumusnya apa sih? Rumusnya adalah X kuadrat kurangi jumlah akar yang baru ditambah dengan hasil kali akar yang baru sama dengan 0. Nah, itu sih sebetulnya rumusnya. Ya, kita kerjakan ya. Berarti ini X kuadrat sorry ini rumusnya dulu supaya berbeda ya. Oke. Ya, kita kerjain ya. X kuadrat berarti jumlahin akar, karena yang baru itu adalah 5x1 tambah 5x2 ya kan ya, kasih X tambah kaliin 5x1 dikali 5x2 kali ini akar-akar yang barunya itu ya kan. Nah, jadi kita punya X kuadrat, kita bisa faktorkan sama-sama 5, jadi X1 tambah X2 X ditambah dengan 5 kali 5 25 X1 kali X2
gitu kan ya. Nah, jadi sesungguhnya kita itu udah punya ini belum sih, x1 tambah x2 sama x1 tambah x2? Sebenarnya bisa kita cari di sini. X1 tambah X2 akan sama dengan min B per 1 kali X2 akan sama siapa? C per A. Min B nya berapa? Min dari B nya adalah min 1, A nya adalah 3. Jadi berapa ini? Min kali min plus 1 per 3. C nya berapa? 2 per 3. Tuh, jadi kita tinggal masukin aja. Masukin ke dalam persamaan. X kuadrat min 5 kali berapa tuh? 1 per 3 kasih X plus 25 kali 2 per 3 sama 0. Kita punya X kuadrat min 5 per 3X tambah 50 per 3 sama 0. Inilah persamaan kuadrat yang baru. Tapi ibu kalau misalkan di option misalkan nggak ada, kalau di option nggak ada, ya, dia itu nggak ada yang koefisien X kuadratnya 1 gitu kan, boleh kita kalikan berapa supaya tidak ada pecahan, kali 3. Kalau 3 kita boleh jadi berapa? 3x kuadrat minus 5x plus 50 sama 0. Nah, inilah persamaan kuadrat yang baru. Sampai situ paham? Oke. Kalau paham, hari ini kita sudah belajar banyak ya. Hari ini kita sudah belajar selesai satu bab. Menentukan akar-akar, jenis akar, jasa, sama menentukan PK baru. Nah, kalau sudah kalian pahami, kalian bisa berlatih. Nanti saya kasih latihan persamaan kuadrat ya. Kemudian nanti kalian ada permasalahan di Google Classroom, ibu minta kalian kerjakan secara kelompok seperti biasa, pakai video call WhatsApp group untuk menyelesaikan masalahnya, untuk dipresentasikan ya. Saya akhiri sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.